Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih ricuh, sebuah truk polisi dibakar massa. Kekurangan dana program MBG di Merauke dihentikan sementara. Kelebihan kapasitas, lapas kelas 2B Merauke sudah tidak layak huni. Puluhan pemuda asli suku Amungsa Mimika berunjuk rasa di halaman kantor BKD Mimika pada hari Kamis. Mereka menuntut pemerintah mengakomodir mereka dalam penerimaan P3K. Unjuk rasa dilakukan dengan memblokade pintu kantor Badan Kepegawaian Mimika. Bahkan pendemo merengsek masuk ke ruangan tes CPNS yang sedang berjalan. Kepala Bidang Informasi BKD Mimika, Julianus Pinimet, mengatakan formasi penerimaan sudah sesuai aturan karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Formasi CPNS untuk Mimika formasi 280 ini sudah sama-sama adik-adik dengan kami semua ketahui. 280 itu sudah ada di dalam seleksi formasi CPNS di tahun 2024. Hanya saja saya punya adik-adik ini, jurusan yang di dalam 280, mereka tidak ada yang bisa masuk untuk lama. Seperti teknik sipil, aldi media komputer, magister komputer, teknik bangunan, elektro, sampai dengan guru bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia. Ini semua adik-adik saya ini tidak bisa masuk karena latar belakang mereka punya ilmu adalah hampir semua sarjana ilmu pemerintahan, ekonomi, sosiologi dan segala macam yang gelar-gelar yang biasa, lumrah yang seperti kami yang lama-lama punya. Sehingga formasi ini jelas-jelas bisa seleksi. Jika itu tidak ada yang ambil. Usai menerima penjelasan, sekelompok pemuda itu akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Untuk mengantisipasi keributan, Polsek Mimika Baru mengerahkan sejumlah polisi ke lokasi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga di 3 distrik Kabupaten Mimika mendapat bantuan 1 ton sembako dari Pemkab Mimika. Bantuan diserahkan untuk mencegah stunting dan gizi buruk di 3 distrik. Sembako terdiri dari beras, gula, susu, minyak goreng, dan tepung, serta telur. Kepala Kampung Damai, Distrik Kuamki Narama, mengatakan bantuan sangat dibutuhkan warganya. Karena selama ini kami dari Distrik Kuamki Narama ada 9 kampung, 1 kelurahan. Berterima kasih sama Kepala BPKBN di Kabupaten Mimika. Karena yang bantuan seperti ini yang dilakukan tahun lalu, seperti ini juga dilakukan di Kampung Damai ini. Sekarang juga di bantuan seperti itu yang dilakukan di Kampung Damai ini. Jadi setiap tahun ya? Ya, setiap tahun seperti ini dilakukan. Jadi dinas lain tidak pernah di bantuan seperti ini, tapi kami bangga dengan terima kasih sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena ini sudah 2 kali bantuan seperti ini. Kami membagikan makanan bergizi, makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan mama-mama yang menyusui. Nah, jadi makanan tambahan ini berupa ada alat-alat juga untuk memasak, kompor, sendok, mangkok, sama piring yang sudah disiapkan. Makanan bergizi, makanan pertambahan yang kami bawa sekarang ini di Distrik Kuamki Narama, kacang hijau, telur, susu, obat vitamin. Ini diberikan ke mama-mama yang di sini ada
posyandu. Tempat posyandu, makanan bergizi seperti kacang hijau dan susu ini akan dimasak di mana mereka saat pelaksanaan posyandu dan diberikan kepada anak-anak. 3 distrik yang menerima bantuan ini jauh dari perkotaan, sehingga ekonomi warganya juga sangat terbatas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Banyak warga kurang mampu di Kabupaten Deyai belum menerima bantuan. Bantuan yang diserahkan tahun-tahun sebelumnya kerap tidak tepat sasaran karena data warga kurang mampu yang salah. Bupati Deyai Melkianus Mote mengirim petugas dinas sosial untuk mendata ulang seluruh warga kurang mampu dan janda serta lansia yang ada di Kabupaten Deyai. Menurut Bupati, data yang ada selama ini tidak jelas sehingga penerima banyak yang tidak tepat sasaran. Saya tidak mau dengar di sini waktu data itu yang kemarin politik itu tidak ada. Ini kita mau bantu orang banyak, dapat bentuknya kita mau bantu. Saya nanti lihat ya, nanti saya juga nanti lihat dari laporan dari lapangan. Ya, jangan sampai dapat lebih terlewat. Setelah data warga terkumpul, barulah Dinas Sosial menyalurkan bantuan sehingga seluruh warga menerima dengan dasar pendataan. Bantuan yang akan diterima warga kurang mampu yaitu bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pendidikan gratis, dan bantuan pangan non-tunai. Arthur melaporkan dari Deyai, Papua Tengah.